Papuyu atau biasa disebut ikan betok kini sangat diminati pelaku budidaya perikanan di Kalimantan Selatan lantaran harganya yang cukup tinggi. Lebih dikenal di masyarakat Banjar dengan sebutan papuyu. Ikan ini di pasaran saat ini tembus hingga 80.000 per kilogram. Selain menjanjikan keuntungan bagi para pelaku budidaya ikan, papuyu juga menjadi salah satu menu andalan di warung makan, khususnya yang menyediakan menu khas masakan Banjar. Tingginya minat masyarakat Kalimantan Selatan dalam mengkonsumsi papuyu membuat sejumlah pembudidaya ikan di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar berinovasi untuk mengembangkan usaha budidaya ikan tawar ini sejak 2 tahun lalu. Dengan sistem kelompok, pembudidaya yang menamakan dirinya Kelompok Budidaya Papuyu Sakti dapat melakukan panen 2 kali dalam setahun. Kelompok ini dapat melakukan panen 2 kali dalam setahun dan bahkan kini telah mencetuskan daerah mereka sebagai Kampung Papuyu yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Banjar. Menu khas masakan Banjar yaitu ikan papuyu bakar sangat diminati. Namun, keberadaan ikan papuyu di pasaran semakin langka, sehingga harganya pun melonjak drastis. Ikan papuyu bakar saat ini dihargai sekitar 150.000 per porsinya. Hidangan ikan papuyu bakar disajikan bersama dengan nasi putih panas dan sambal tomat. Di Banjarmasin ada beberapa rumah makan yang menyediakan ikan khas ini. Salah satu spesies ikan lokal air tawar di Kalimantan Selatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ikan budidaya adalah ikan betok atau biasa juga disebut ikan papuyu. Budidaya ikan betok yang sudah dikembangkan di Kalimantan Selatan meliputi usaha pembenihan dan pembesaran di kolam keramba. Peluang pasar untuk komoditas ikan betok cukup bagus karena diminati masyarakat sebagai ikan konsumsi dengan harga kisaran 40.000 hingga 60.000 per kilogram. Selama ini, kebutuhan benih ikan betok maupun ikan konsumsinya masih mengandalkan hasil penangkapan di alam, sehingga hal ini cenderung mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan betok di alam. Untuk mengatasi hal tersebut, maka usaha budidaya menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan, baik dalam masyarakat pembudidaya maupun pelaku usaha perikanan lainnya, karena teknologi budidaya ikan betok sudah tersedia. Pengembangan budidaya ikan betok yang sudah dilakukan melalui penerapan teknologi pembenihan dan pembesaran dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani dan dapat menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ikan betok banyak ditemui di perairan umum seperti danau, sungai, rawa, dan genangan air tawar lainnya. Selain di perairan tawar, ikan betok dapat hidup di perairan payau. Ikan betok dikenal sebagai pemakan segalanya. Makanannya berupa tumbuh-tumbuhan air seperti eceng gondok, kiambang, gulma itik, kiapu, ikan-ikan kecil, udang-udang renik, hewan-hewan kecil lainnya, dan serangga. Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dalam perkembangan ikan, di mana fungsi utama pakan adalah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Pakan yang berasal dari alam tidaklah cukup untuk kebutuhan ikan, maka diperlukan pakan buatan yang tepat dan berkesinambungan. Keperluan pakan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari biaya produksi. Betok memiliki kemampuan hidup tanpa air selama 6-10 jam. Oleh karena keunikan tersebut, ikan betok dapat memasuki wilayah baru dan memperluas wilayah sebaran di luar habitat aslinya. Misalnya, kejadian pindahnya ikan betok dari Indonesia Timur ke Papua Nugini
Bahkan pada tahun 2005, ikan betok ditemukan di salah satu pulau kecil di Australia, yaitu Pulau Saibai. Di Indonesia, ikan ini dapat ditemukan di Sulawesi, daratan Sunda, Sumatera, Kalimantan, dan termasuk ikan introduksi untuk Irian Jaya. Penyebaran ikan betok di dunia cukup luas, mulai dari India, Tiongkok, Sri Lanka, Cina bagian selatan, Filipina, Asia Tenggara lainnya, dan juga sepanjang garis Walasi. Ikan ini merupakan ikan asli di wilayah Asia Tenggara, Sri Lanka, Filipina, dan Cina. Berikut ini 7 cara ternak ikan betok. Langkah pertama cara budidaya ikan betok yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan kolam terlebih dahulu. Ikan betok bisa dibudidayakan di berbagai macam kolam ikan, baik itu kolam terpal, semen, maupun tanah, dengan syarat memiliki sirkulasi air yang baik. Akan tetapi, supaya hasil panen ikan betok maksimal, disarankan untuk membudidayakan ikan betok di kolam tanah. Karena pada kolam tanah terdapat pakan alami seperti plankton, cacing, dan pakan alami lainnya. Langkah kedua ternak ikan betok ini adalah pemijahan. Akan tetapi, sebelum melakukan pemijahan, kita perlu membedakan ikan betok jantan dan betina. Siapkan 2 ekor ikan betina yang sudah disuntikkan dengan Ovaprim. Ovaprim adalah sebuah perangsang ovulasi ikan. Masukkan ikan tersebut ke dalam akuarium atau bak. Lalu masukkan juga 8 ekor ikan betok jantan ke dalam tempat tersebut yang akan digunakan untuk proses pemijahan. Umumnya, telur akan menetas dalam waktu 20 hingga 24 jam. Cara menebarkan bibit ikan betok sama seperti proses penebaran ikan air tawar pada umumnya. Pilihlah bibit ikan yang sudah berumur supaya bisa beradaptasi dengan cepat dengan air kolam. Pakan yang cocok untuk benih ikan betok adalah pakan berupa pelet. Langkah budidaya selanjutnya yaitu proses pembesaran. Pada tahap ini perlu memperhatikan pemberian pakan yang baik dan benar. Setelah berusia 4 bulan, ikan betok sudah bisa dipanen. Ada 2 cara yang bisa Anda lakukan, yaitu panen total dan panen selektif. Tergantung tujuan pemanenan tersebut, apakah ikan tersebut akan dikonsumsi atau digunakan untuk produksi. Menurut salah seorang peternak ikan betok di Kalimantan yang menjual sendiri ikannya untuk ukuran super, yakni 1 kg berisi 6 hingga 10 ekor dijual dengan harga 100.000 per kilogram. Sedangkan untuk ukuran biasa yang 1 kg hanya lebih dari 10 ekor dihargai dengan 80.000 per kilonya. Ada juga peternak yang menjual bibit ikan betok. Bibit ikan betok ukuran 1 hingga 3 cm seharga Rp350 per ekor. Lalu ukuran 5 hingga 7 cm dihargai Rp750 per ekor. Bahkan Kabupaten Banjar telah memiliki kampung Papuyu yang berada di Desa Karangintan, Kecamatan Karangintan, yang menjadi sentra budidaya ikan papuyu pertama di Kalimantan Selatan. Di lokasi ini ada sekitar 54 pembudidaya melakukan pembenihan hingga pembesaran ikan lokal dengan total lahan kurang lebih 14 hektar, di mana produksi ikan papuyu per bulan berjumlah rata-rata 5.000 ekor atau kurang lebih 1 ton. Ikan papuyu di pasaran sendiri memiliki harga yang berbeda. Untuk grade 1 biasanya dijual dengan harga 80.000.
Sementara untuk grade 2 dengan harga Rp40.000 per kilogram dan terakhir grade 3 dengan harga Rp25.000 per kilogram. Salah satu pembudidaya ikan betok mengungkapkan usaha budidaya ikan ini cukup berhasil dan menjanjikan, terlebih untuk penjualannya pun cukup lancar. Belut merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Belut yang berbentuk khas dengan badannya yang licin ini biasanya ditemukan di sekitar sawah atau rawa yang sebagian besar berupa lumpur. Di habitatnya ini terdapat makanan alami bagi belut, di antaranya cacing tanah, serangga, siput, berudu, hingga jasad renik. Meskipun hidup di lumpur, belut tetap bisa hidup dan dibudidayakan di kolam. Hanya saja, belut yang dibudidayakan harus diberi makan secara rutin karena tidak adanya pakan alami yang tersedia. Untuk membudidayakan belut di kolam lumpur, kolam dibuat seperti habitat aslinya. Sedangkan untuk budidaya di kolam tanpa lumpur, cukup untuk membuat kolam dengan media tertentu, misalkan tanah, tembok, terpal, ataupun drum, dan mengisinya dengan air. Ada beberapa alasan yang membuat banyak orang berminat untuk melakukan usaha ternak belut ini. Apakah Anda termasuk pemula yang tertarik untuk memulai budidaya ini? Berikut adalah beberapa keuntungan melakukan budidaya belut. Yang pertama, yaitu budidayanya mudah. Pada dasarnya, perawatan belut di media lumpur sangat mudah, karena Anda sama sekali tidak membutuhkan pemeliharaan yang khusus. Asalkan pakannya sudah sesuai dan diberikan secara rutin dalam jumlah yang mencukupi, maka Anda hanya tinggal menunggu masa panen saja. Yang kedua, yaitu tidak membutuhkan modal yang besar. Hanya dengan modal sekitar 2 juta saja, Anda sudah bisa memulai persiapannya, termasuk membuat kolam, membeli bibit dan pakan, dan lain-lain. Bahkan, Anda bisa saja memanfaatkan alam dengan cara mencari indukan belut di area persawahan, serta mencari sendiri pakan yang berupa hewan yang menjadi makanan belut di alam. Yang ketiga yaitu usaha ternak belut dapat mendatangkan laba yang menjanjikan. Untuk 1 kilogram belut, Anda bisa menjualnya dengan harga Rp40.000. Dalam 1 kali pembibitan sebanyak 3 kg, Anda bisa membesarkan sekitar 1.500 ekor belut. Pada masa panen, dalam setiap 1 kilogram biasanya terdapat 8 ekor belut yang siap dikonsumsi. Dengan jumlah bibit 1.500 dan dalam setiap kilogram terdapat 8 ekor, maka hasil panennya kurang lebih 187 kilogram. Jika harga jualnya Rp40.000 per kilogram, maka hasil penjualan untuk 1 kolam berkisar antara 7 juta rupiah. Yang keempat yaitu permintaan pasar yang cukup tinggi. Daging belut yang bercita rasa gurih dan nikmat membuatnya menjadi makanan favorit banyak orang. Namun, tingginya permintaan belum diimbangi dengan suplai yang memadai, mengingat jumlah pembudidaya belut di Indonesia belum banyak, sehingga peluang bagi pelaku usaha pun masih besar. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha belut, yaitu pembuatan kolam, pemilihan bibit, pembesaran atau pemeliharaan, termasuk pemberian pakan, panen, dan pemasaran. Dalam proses budidaya belut, sebaiknya disiapkan 3 jenis kolam, yaitu kolam pemijahan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Kolam pemijahan berfungsi sebagai tempat mengawinkan belut agar dapat bertelur dan menghasilkan anakan. Kolam pendederan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan belut dari mulai menetas hingga siap ditebar di kolam pembesaran. Dan kolam pembesaran berfungsi untuk menyiapkan belut hingga dapat dipanen dan dijual. Kolam pun dapat dibuat dengan beberapa pilihan material, yaitu tembok,
terpal, ataupun drum. Bahkan, kolam juga dapat dibuat dengan lumpur atau tanpa lumpur. Untuk kolam dengan lumpur, keunggulannya yaitu ketersediaan pakan alami bagi belut, sehingga untuk pembelian pakan bisa lebih hemat. Namun, kolam dengan lumpur ini ada kelemahannya, yaitu waktu pembuatan kolam yang lebih lama serta material yang lebih banyak, termasuk menyiapkan media lumpur tersebut. Selain itu, cukup sulit bagi pembudidaya untuk memantau keadaan belut karena hewan tersebut berada dalam lumpur. Untuk menyiasati ketersediaan lahan yang dimiliki, biasanya digunakan drum sebagai material kolamnya. Selain itu, budidaya dengan cara menggunakan drum ini terbilang lebih hemat karena biaya totalnya hanya sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah saja. Sebelum menggunakan drum, bersihkan terlebih dahulu seluruh bagiannya, baik di dalam maupun di luar. Hal ini penting untuk keberlangsungan budidaya belut. Lalu, lubangi bagian atas drum dengan bentuk memanjang dan letakkan drum di tanah datar, serta berikan pengganjal pada bagian kanan dan kiri agar drum tidak mudah menggelinding. Buatlah saluran pembuangan di mana Anda bisa memanfaatkan bagian bawah drum dan atap untuk melindungi belut dari sengatan matahari. Menyiapkan media tumbuh yang tepat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya ternak belut. Anda bisa menggunakan lumpur kering, pupuk TSP, kompos, serta starter mikroorganisme dengan takaran yang tepat. Langkah-langkah untuk membuat media tumbuh yaitu gunakan jerami dengan ketebalan sekitar 50 cm untuk melapisi bagian dasar drum. Siram starter mikroorganisme sebanyak 1 liter untuk masing-masing drum. Pada lapisan atas, Anda bisa menaburkan lumpur kering dan pupuk TSP sebanyak 5 kg. Terakhir, isi bagian dalam drum dengan air bersih hingga 14 hari sampai terjadinya fermentasi. Perlu diingat bahwa belut yang dibudidayakan tidak bisa dimasukkan bersamaan dengan media tumbuh hingga fermentasi terlewati. Kedalaman dari kolam berkisar 1 hingga 1,25 meter dengan ketebalan lumpur sekitar 10 hingga 20 cm. Fungsi dari pupuk kandang adalah untuk menghadirkan pakan alami bagi belut, sedangkan lumpur berfungsi untuk memanipulasi kolam seolah habitat aslinya. Budidaya dalam kolam tanpa lumpur pun memiliki keunggulan, yaitu mudah memantau keadaan dan pertumbuhan belut, kolam lebih bersih, dan bisa memuat lebih banyak belut untuk ukuran yang sama dengan kolam lumpur. Sedangkan kelemahannya adalah biaya pakan lebih mahal karena tidak tersedianya pakan alami, sehingga Anda harus memberikan pakan seperti pelet secara rutin. Pilihan material yang bisa digunakan untuk kolam tanpa lumpur yaitu tanah, tembok, terpal, atau drum. Untuk budget yang lebih murah dan luas area lebih kecil, kolam terpal dan drum adalah pilihan yang lebih baik. Cara pembuatannya, siapkan kolam bisa tanpa terpal, dengan terpal, ataupun drum. Isi air dengan pH netral atau 7. Taruh pelepah pisang di permukaan air atau kumpulan tali plastik sebagai tempat bersembunyi belut. Buat lubang di bagian bawah sebagai sirkulasi air. Cara ini tidak jauh berbeda dengan budidaya ternak belut di dalam drum. Hanya saja, pada budidaya tanpa lumpur ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk cara perawatan yang tepat. Perhatikan kualitas air yang ada di dalam kolam, mengingat hewan yang satu ini sering mengeluarkan lendir sebagai bagian dari pertahanan diri, sehingga jelas mempengaruhi tingkat pH air. Apabila pH air sudah melebihi batas normalnya yaitu 7, air di dalam kolam tersebut harus segera dinetralkan dengan sirkulasi yang memadai. Setelah menyiapkan kolam, Anda dapat langsung memilih bibit yang berkualitas dan menebarkannya. Ciri-ciri bibit yang sehat adalah memiliki pergerakan yang lincah, badan bebas dari luka, serta ukurannya seragam,
sekitar 10 hingga 12 cm. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kanibalisme antar belut. Penebaran bibit atau pendederan bisa dilakukan pada kolam yang telah disediakan, dapat permanen, terpal, ataupun drum. Jika Anda menggunakan kolam tanpa lumpur, pemberian pakan setiap hari wajib dilakukan. Pakan yang diberikan biasanya pelet atau cacing sutra. Setelah pemeliharaan hingga belut mencapai ukuran 15 cm, jumlah belut mulai dikurangi dengan kapasitas ideal 25 ekor per meternya. Jika memungkinkan, Anda bisa menambah jumlah kolam pembesaran. Setelah 3 bulan, belut biasanya mencapai ukuran siap konsumsi, sekitar 30 cm. Sementara itu, belut yang dipersiapkan untuk menjadi indukan perlu Anda pisahkan ke kolam indukan. Lalu, bagaimanakah membedakan antara belut jantan dan belut betina? Belut yang panjangnya antara 20 hingga 30 cm dengan umur 3 hingga 6 bulan merupakan induk betina. Ciri fisiknya kepala runcing, warna kulit kehijauan pada punggung, dan putih kekuningan pada bagian perut. Sementara itu, belut jantan memiliki panjang sekitar 40 hingga 50 cm dengan umur 6 hingga 9 bulan. Ciri fisiknya, bentuk kepalanya lebih tumpul serta warna kulit keabu-abuan. Dilanjutkan dengan pengembangbiakan belut, pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Jika Anda membudidayakan belut dalam kolam dengan air bersih atau tanpa lumpur, belut tidak bisa dipijahkan pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan kolam khusus pemijahan dengan diberi lumpur. Caranya, buat kolam sekitar 5 x 6 meter atau bisa pula menggunakan drum, beri lumpur dan jerami pada kolam atau drum tersebut, tambahkan pupuk kandang dengan dosis sekitar 3 kg per meter perseginya, isi air dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm, lalu pilih induk belut yang sehat. Masukkan belut tersebut dengan perbandingan 1:1 hingga 1:4, artinya 1 ekor jantan untuk 1 hingga 4 ekor betina. Pemijahan biasanya terjadi pada malam hari dengan suhu 28 derajat Celcius. Nantinya, telur-telur tersebut akan tampak di dekat lubang-lubang yang telah dibuat oleh induk jantan. Setelah terjadi proses pemijahan, belut jantan bertugas untuk menjaga telur-telur yang telah dibuahinya. Biasanya, telur akan menetas pada umur 9 hingga 10 hari. Setelah berumur 15 hari, barulah induk jantan akan meninggalkan anakan belut. Inilah saat yang tepat bagi belut untuk dipindahkan pada kolam pendederan. Setelah pergi, induk jantan akan pergi ke bagian lain untuk membuat lubang dan mengawinkan betina lainnya. Pemindahan ke kolam pendederan bertujuan untuk mengurangi tingkat mortalitas bibit belut serta membuat belut dalam ukuran yang seragam. Caranya yaitu dengan menumbuhkan pakan alami pada kolam dengan campuran dedak kasar dan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Kemudian lapisi dengan pupuk kandang dengan ketebalan 10 cm. Lapisi lagi dengan jerami. Lalu isi kolam dengan air setinggi 50 cm dan tebarkan bibit belut pada kolam. Perbandingan antara belut dengan luas kolam pendederan yakni 500 ekor per meternya. Setelah belut mencapai ukuran 5 hingga 8 cm, belut siap untuk dipindahkan pada kolam pembesaran. Saat belut telah berukuran lebih dari 8 cm, atur kepadatan kolam agar menjadi 100 ekor per meternya. Setelah belut mencapai 15 cm, kepadatan kolam menjadi 25 ekor per meternya. Pada tahap ini, pakan yang bisa diberikan adalah pelet, kecebong, cacing, ulat, dan cincangan ayam tiren. Setelah mencapai umur 3 bulan, belut sudah masuk pada tahap panen dan pemijahan untuk menghasilkan anakan. Pada saat ini, hal yang harus Anda monitor adalah ukuran besarnya belut dan pasokan makanan belut yang tidak boleh kurang. Hal ini mampu meminimalisir terjadinya kanibalisme pada belut.
Budidaya ternak belut tidak akan berjalan lancar bila Anda lalai dalam memperhatikan kualitas pakan yang diberikan. Pakan yang bergizi tentunya bakal mempengaruhi pertumbuhan belut. Anda bisa memberikan pakan dengan takaran tergantung dari bobot belut. Untuk belut kecil, sebaiknya diberikan cacing, larva ikan, kutu air, dan kecebong. Sedangkan belut dewasa bisa diberi katak, bekicot, belatung, dan ikan dengan takaran selama 3 hari sekali pada waktu sore hari. Setelah mencapai ukuran siap konsumsi sekitar 30 hingga 40 cm, belut siap dipanen untuk kemudian dipasarkan. Umumnya, proses pemanenan belut terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja, tergantung dari bobot dan panjang benih belut. Untuk cara pemanenannya bisa dilakukan dengan sebagian ataupun total. Jika Anda melakukan pemanenan sebagian, maka Anda harus menyisakan belut-belut kecil untuk dibesarkan kembali saat masa panen selanjutnya. Anda bisa pula menjual dengan harga sekitar 30 hingga 50.000 per kilogramnya. Kali ini kami akan membawakan tentang budidaya nila dan tips mengelola bisnis budidayanya. Kebutuhan akan ikan memang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai ikan hias. Salah satu jenis ikan yang sering dicari adalah ikan nila. Ikan nila banyak diminati karena tubuh dan dagingnya yang relatif besar, serta cita rasanya yang enak jika diolah untuk dikonsumsi. Menurut beberapa penelitian, salah satunya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa bisnis budidaya ikan tawar semakin diminati dan dibutuhkan untuk menjadi persiapan di hari depan. Berdasarkan data yang beredar, di tahun 2018, produksi ikan air tawar telah meningkat dibandingkan produksi ikan air laut. Selain itu, konsumsi ikan dalam negeri setiap tahunnya pun meningkat 5,4% setiap tahunnya. Sehingga untuk saat ini, bisnis budidaya ikan nila menjadi salah satu bisnis yang cukup menarik untuk ditekuni. Selain itu, ikan nila juga memiliki harga yang relatif jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Hal yang membedakan budidaya ikan nila dengan budidaya ikan lainnya seperti ikan lele atau ikan mas adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pakan buatan. Pakan buatan ikan nila direkomendasikan memiliki kadar protein di angka 25%. Untuk biayanya sendiri relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya pakan buatan untuk ikan mas ataupun ikan lele. Ikan nila pun sebenarnya dapat berkembang dan dibudidayakan pada berbagai jenis media, mulai dari kolam semen, akuarium, kolam tanah, hingga kolam terpal. Namun, tetap Anda harus memastikan pada kolam tersebut tidak ditumbuhi rumput liar atau pohon-pohon besar di sekitarnya. Jangan lupa juga untuk memilih lokasi yang mendapat sinar matahari yang cukup. Setelah memilih lokasi yang tepat untuk budidaya ikan nila, Anda perlu melakukan beberapa langkah persiapan dalam rangka mengolah kolam yang sudah tersedia. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni pengeringan dasar kolam. Setelah itu, dijemur atau dilakukan pengeringan dan lakukan proses pembajakan atau pencangkulan tanah guna membersihkan dari berbagai macam sampah, kotoran, kerikil, serta lumpur yang masih tersisa di dasar kolam. Selanjutnya yaitu proses pengapuran pada kolam. Sesuaikan dosis pengapuran dengan tingkat keasaman tanah yang akan digunakan. Lalu Anda dapat masuk ke proses pemupukan. Pupuk yang digunakan bisa pupuk kandang atau pupuk kompos untuk mengembalikan kesuburan tanah yang akan digunakan. Tahapan terakhir adalah pengairan kolam dan biarkan sinar matahari menembus dasar kolam dengan sempurna.
Untuk mendapatkan bibit ikan nila sendiri, terdapat dua cara yang umum digunakan. Pertama, Anda dapat mendapatkan bibit ikan nila secara langsung dari indukannya. Cara kedua, Anda dapat membelinya langsung dari pasar ataupun koperasi perikanan yang menjual bibit ikan nila. Sebelum memilih, pastikan bibit yang akan Anda gunakan memiliki warna yang sama, dan setiap bibit tersebut memiliki berat yang berkisar di angka 30 gram. Pilihlah bibit dengan warna belang yang berukuran kurang lebih sekitar 12 cm, serta terlihat lincah dan tampilan fisik yang bebas dari cacat. Meskipun ikan nila tergolong ke dalam ikan yang memiliki proses adaptasi yang cukup mudah serta memiliki daya tahan yang kuat, Anda tetap harus melakukan proses penyebaran benih secara benar agar penyebaran bibit ikan nila optimal ke depannya. Untuk perawatan ikan nila sendiri direkomendasikan agar memberikan pakan sebanyak 2 atau 3 kali dalam sehari. Gunakan pakan dengan kandungan lemak, karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral yang cukup. Menjaga kebersihan kolam sepanjang waktu pun sangat penting. Berat ideal ikan nila yang sudah siap untuk dipanen biasanya berada di angka 500 gram. Untuk waktu panen sendiri biasanya mengacu pada kebutuhan pasar. Namun, untuk pemeliharaan ikan nila dari proses penebaran bibit hingga proses panen biasanya memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan. Umumnya, berat ini dicapai dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. Sedikit tips untuk memasarkan ikan nila. Budidaya ikan nila dapat meraih omset bersih hingga 6,5 juta setiap panen berlangsung dengan modal awal yang jauh lebih kecil, yaitu berkisar antara 3 hingga 8 juta untuk pembelian hingga 5.000 ekor bibit nila. Harga bibit nila per ekornya dilihat berdasarkan panjang ikan nila, biasanya berkisar dari 1.250.000 hingga 1.500.000. Untuk panen ikan nila sendiri yaitu 2 hingga 7 bulan tergantung dengan beratnya. Biasanya untuk 1 kilo ikan nila dihargai sebesar 30 hingga 50.000 rupiah. Sehingga memiliki ternak ikan nila yang memiliki berat 500 kg untuk semua total bibit yang diinvestasikan tentu saja menarik, bukan? Untuk pemasaran sendiri, Anda dapat menjual ikan nila hidup langsung ke restoran. Bisa juga untuk bekerja sama dengan beberapa pengepul untuk menjual ikan tersebut ke berbagai pasar tradisional atau pasar swalayan. Selanjutnya, bisa mencoba untuk produksi dalam skala besar guna diekspor ke luar negeri. Tentu saja, untuk mencapai ini, Anda pasti membutuhkan modal yang cukup besar sebagai produksi dan tentunya kualitas tempat hingga bibit yang tidak boleh sembarangan. Untuk analisis usaha budidayanya sendiri, untuk 1.000 ekor dapat Anda mulai dengan modal 20 juta rupiah. Dengan 20 juta ini sudah termasuk dengan biaya tidak tetap setiap bulannya. Bibit ikan nila biasanya membeli ikan nila yang panjang jumlah ekor yang Anda dapatkan tentu akan berkurang. Sebaliknya, jika mencari kuantitas, maka ada baiknya memilih ikan dengan panjang yang lebih pendek. Untuk berbagai keperluan peralatan hingga penyusutan peralatan untuk 1.000 ekor ikan kira-kira dapat mencapai hingga 300.000 rupiah. Bagi para penikmat hidangan kelas atas, pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis ikan sturgeon. Sturgeon adalah nama umum dari 26 jenis ikan yang termasuk dalam famili Acifemsiridae atau yang lebih dikenal ikan penghasil kaviar. Kaviar merupakan telur dari berbagai jenis ikan sturgeon yang dipanen sebelum masa pembuahannya tiba. Kaviar yang dicari semua orang membuat penangkapan ikan ini seperti tambang emas yang diperebutkan banyak orang.
Alhasil, populasi mereka kian hari kian berkurang secara drastis. Banyak oknum yang memanen ikan ini tepat sebelum mereka berkembang biak dan membuat regenerasinya terganggu. Kelompok ikan ini hidup di Eurasia dan Amerika Utara. Mereka adalah salah satu barang ekspor terbesar milik Rusia dengan nilai yang sangat fantastis. Ikan ini bisa dikonsumsi mulai dari daging hingga telurnya. Telurnya ini bernama kaviar yang biasanya hanya dijual oleh restoran mewah, sebab kaviar sendiri memiliki harga sekitar 14 juta per kilogram. Di habitat asalnya, ikan ini hampir mudah ditemukan dan ditangkap. Banyak orang asing yang berhasil menaklukkan ikan langka dengan telur berharga ini. Ada beberapa spesies ikan ini yang hidupnya seperti ikan salmon, yaitu mencari makan di laut dan kembali ke sungai untuk berkembang biak. Namun, pada umumnya ikan ini hanya hidup di air tawar, yaitu sungai ataupun danau. Kaviar sendiri adalah makanan yang terbuat dari telur ikan tertentu, umumnya ikan sturgeon yang sudah diproses dan digarami. Makanan ini secara komersial dipasarkan sebagai makanan mewah dan umumnya digunakan sebagai pelengkap makanan lain. Kaviar hitam paling banyak berasal dari telur ikan sturgeon laut Kaspia di Azerbaijan, Iran, Rusia, dan Kazakhstan. Jenis kaviar yang paling mahal adalah varian beluga, osetra, dan sevruga. Kaviar biasanya terdiri dari warna hitam, hijau zaitun, abu-abu, dan oranye. Dilansir dari timesofIndia.com, terdapat sekitar 24 varian ikan sturgeon yang tersedia, dan ikan sturgeon betina secara khusus disimpan untuk menghasilkan kaviar. Kaviar sendiri memiliki berbagai jenis dengan kisaran harga berbeda-beda tergantung jenis dan kualitasnya. Untuk sekitar 30 gram kaviar, harganya sekitar 1.549.000 hingga 3.484.000. Kaviar dianggap sebagai makanan mewah dan disajikan dengan cara garnish atau ditabur. Pada tahun 2012, kaviar dijual dengan harga $2.500 per pon atau $3.000 sampai $5.000 per kilogramnya. Kaviar memiliki harga yang mahal karena ikan betina membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun sampai dia mulai memproduksi telur. Industri kaviar kadang mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup spesies ikan penghasil telur, sehingga perdagangan kaviar sering kali dilarang. Kaviar sangat rapuh dan harus tetap dingin sebelum dikonsumsi. Kaviar terpasteurisasi memiliki tekstur yang agak berbeda. Kaviar jenis ini tidak rapuh dan boleh tidak didinginkan sebelum dibuka. Kaviar padat terdiri dari telur-telur rusak atau rapuh dan bisa berupa gabungan dari beberapa telur yang berbeda. Kaviar jenis ini diperlakukan khusus, diasinkan, dan dipadatkan. Cara terbaik untuk menikmati kaviar yaitu langsung memakannya menggunakan sendok. Sebaiknya hindari makan kaviar menggunakan sendok dari metal karena dapat mengurangi rasa. Ada juga orang yang meletakkan kaviar di punggung tangan, kemudian langsung menikmatinya. Cara ini sebenarnya untuk mengetes kualitas kaviar sebelum orang membelinya. Kandungan yang terdapat dalam kaviar sendiri ada protein, lemak, karbohidrat, natrium, magnesium, kalium, selenium, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin E, juga mengandung lemak omega 3, vitamin B, folat, kolin, dan antioksidan. Meski memiliki beragam nutrisi yang baik untuk tubuh, kaviar juga mengandung banyak kolesterol. Dalam satu sendok makan kaviar terkandung sekitar 940 hingga 950 mg kolesterol.
Rasa kaviar cenderung amis, asin, dan gurih. Asin alaminya memunculkan rasa gurih khas yang membuat kaviar lebih enak disajikan dalam bentuk mentah atau masih berbentuk telur. Bentuk kaviar sendiri berukuran kecil dan tak sebesar kelereng, dan biasanya dijual dalam kemasan kaleng kecil. Ikan asin cukup digemari di Indonesia karena cita rasa dagingnya yang lezat dan khas. Salah satu yang terkenal adalah ikan asin gabus. Ikan-ikan gabus liar yang ditangkap dari sungai, danau, dan rawa-rawa di Sumatera dan Kalimantan kerap kali diasinkan sebelum diperdagangkan antar pulau. Ikan asin gabus merupakan salah satu ikan kering yang cukup mahal harganya. Kelebihan lain dari ikan asin ini adalah relatif bersih. Kenapa? Karena sebelum diasinkan, ikan gabus dibelah dan dibersihkan dari sisik, insang, dan isi perutnya. Maka dari itu, harga ikan asin ini sedikit mahal. Ikan asin gabus mempunyai struktur daging yang lembut, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan tentang pencernaan. Hal ini karena ikan asin gabus memiliki protein kolagen yang lebih rendah dibandingkan kadar protein yang terdapat pada daging. Untuk proses pembuatannya pun masih murni, hanya menggunakan garam. Pada pengolahan ikan asin gabus, penggunaan pengawet pun juga tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena volume ikan yang digarami biasanya tidak pernah dalam jumlah banyak sekaligus. Di daerah Jawa Barat, ikan asin gabus lebih terkenal dengan nama jambal roti. Olahan ikan ini dapat bertahan sampai 1 tahun. Hal tersebut menjadikan harga ikan asin gabus per kilonya dibanderol dengan harga Rp150.000. Produk ikan asin selain digemari masyarakat Indonesia, digemari pula oleh masyarakat di luar negeri. Ikan asin sering dianggap sebagai makanan untuk masyarakat yang golongan ekonominya rendah, tetapi saat ini ikan asin telah diterima oleh masyarakat yang golongannya menengah ke atas. Bahkan, produk-produk ikan asin tertentu dapat dikategorikan sebagai makanan mewah. Ikan hasil dari pengawetan dan pengolahan umumnya sangat disukai oleh masyarakat karena produknya mempunyai ciri-ciri khusus, yakni perubahan sifat-sifat daging seperti bau, bentuk, tekstur, dan rasa. Sangat menguntungkan jika kita bisa mengekspor ikan asin ke luar negeri. Karena jika dibandingkan dengan kita menjual di dalam negeri, hanya sampai harga puluhan ribu. Dan apabila kita ekspor ikan asin ke luar negeri, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Namun, untuk mengekspor tidaklah mudah karena tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang paham akan nilai tambah dalam sebuah bisnislah yang dapat memberikan nilai yang tinggi dalam produknya. Ada 3 jenis ikan asin yang diekspor, yaitu jenis jambrong, bilis, dan kapasan. Ikan jambrong adalah yang paling banyak peminatnya. Di tahun 2018 lalu, ekspor ikan asin asal Cirebon mencapai 50 ton dengan nilai yang mencapai kurang lebih 100 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2019 yang lalu, hingga akhir bulan Juni, ekspor ikan asin telah mencapai kurang lebih 23.000 ton yang harganya mencapai kurang lebih 15 miliar rupiah. Volume ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun-tahun yang lalu. Jumlah ini didapat dari 14 kali frekuensi pengiriman. Bahkan, ikan asin jambrong apabila sudah musimnya, nilai ekspornya akan meningkat. Harganya bisa mencapai 500.000 per kilogramnya. Dikutip dari data box, Badan Pusat Statistik mencatat volume ekspor ikan asin nasional pada Januari hingga November tahun 2021,
volume ekspornya turun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk ekspor ikan asin, rata-rata dikirim ke benua Amerika, Australia, Kanada, Arab, Korea, dan yang terbaru adalah Taiwan. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi yang populer di Indonesia. Ikan bandeng bisa ditemukan di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Di Indonesia, julukan lain bagi ikan bandeng adalah ikan bolu dalam bahasa Bugis dan Makassar. Sementara dalam bahasa Inggris, ikan bandeng dikenal dengan nama milkfish. Ikan bandeng muda hidup di laut selama 2 hingga 3 minggu setelah menetas. Ikan ini kemudian akan bermigrasi ke rawa-rawa bakau yang airnya merupakan air payau. Namun, ikan bandeng juga bisa hidup di danau-danau air asin. Ikan bandeng akan kembali lagi ke laut untuk berkembang biak. Mereka cenderung berkawanan di sekitar pesisir dan pulau yang memiliki terumbu karang. Jika sudah berkembang biak, ikan yang masih muda biasa dikumpulkan oleh pembudidaya untuk dipindahkan ke tambak-tambak budidaya. Ikan bandeng yang sudah dibudidayakan diberi makan hingga mencapai ukuran tubuh 25 hingga 30 cm. Bandeng bisa dijual dalam keadaan sudah digoreng, dibakar, dikukus, dipindang, dipresto, diasap, ataupun dalam keadaan segar. Rasa ikan bandeng yang gurih menjadikannya favorit banyak orang. Ikan ini juga tidak mudah hancur ketika diolah. Harga ikan bandeng cenderung mendekati level menengah ke atas. Hidangan bandeng biasa ditemui dalam tradisi Tahun Baru Imlek. Sayangnya, ikan bandeng kurang disukai karena 2 hal, yaitu duri yang sangat banyak dan aromanya berbau lumpur atau tanah. Dalam pengolahan ikan bandeng, duri yang sangat banyak biasanya dimasak dengan cara dilunakkan terlebih dahulu. Teknologi yang digunakan yaitu dengan presto. Ikan bandeng dimasak dalam waktu dan tekanan tertentu sehingga durinya menjadi lunak dan bisa dikonsumsi tanpa khawatir tertusuk duri. Bau lumpur yang timbul pada daging ikan bandeng bisa terjadi karena habitat ikan bandeng berada di tambak. Bandeng yang dibudidayakan di dalam keramba biasanya tidak memiliki aroma lumpur seperti bandeng tambak. Penyebab bau lumpur ini adalah bakteri. Bakteri-bakteri tersebut menghasilkan geosmin yang memiliki bau khas. Untuk menghilangkan bau ini bisa dilakukan dengan memelihara ikan bandeng di air mengalir. Ikan bandeng akan memasuki usia produktif pada umur 3 tahun. Secara umum, usia ikan bandeng dapat mencapai 15 tahun. Dalam setahun, ikan bandeng mampu bertelur lebih dari 1 kali. Di habitat aslinya, proses perkembangbiakan dan bertelur sangat dipengaruhi oleh suhu permukaan air laut dan siklus bulan. Pembuahan ikan bandeng biasanya terjadi di malam hari. Ikan bandeng betina akan melepaskan sekitar 6 juta telur. Waktu yang dibutuhkan untuk menetas hanya beberapa jam setelah dibuahi oleh sperma yang dilepas oleh ikan jantan. Pertumbuhan ikan bandeng tergolong cepat. Dengan karakternya yang mudah beradaptasi dan pakan yang tidak sulit didapat, maka ikan bandeng menjadi salah satu ikan yang sangat mudah dibudidayakan. Karakter dari daging bandeng air tawar itu lembut, namun untuk memasaknya cenderung membutuhkan waktu yang lama. Untuk budidayanya sendiri, selain persiapan modal, ada beberapa faktor lain untuk membudidayakan ikan bandeng agar sukses, yaitu penggunaan metode pembudidayaan. Beberapa contoh metode tersebut adalah metode tradisional, progresif, modular, dan metode penebaran ganda. Dari keseluruhan metode budidaya bandeng tersebut, secara garis besar menerapkan pola yang sama, yaitu dimulai dari pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran benih, perawatan dan pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, pemberian pakan tambahan, serta mempertahankan kualitas air.
Tahap awal jika hendak menjadi pembudidaya ikan bandeng adalah menentukan lokasi kolam tambak sesuai jenis bandeng yang akan dipelihara. Misalkan ikan bandeng air tawar dan ikan bandeng air payau. Kita juga bisa memanfaatkan sungai, danau, dan laut sebagai tambak. Namun, jika jauh dari lokasi tersebut, maka kolam buatan dapat menjadi solusinya. Untuk membuat kolam pemeliharaan ikan bandeng, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika ikan bandeng yang dibudidayakan adalah jenis ikan air tawar, maka buatlah kolam dengan air isi air tawar. Kita bisa memanfaatkan genangan air sawah atau sumber dari air tanah. Lalu, buat kolam dengan kedalaman yang cukup. Tentukan panjang dan lebar kolam sesuai jumlah bibit bandeng yang kita pelihara. Sesuaikan pula lingkungan kolam agar plankton dapat tumbuh alami sebagai pakan tambahan bandeng. Buatlah sarana prasarana kolam atau tambak meliputi pintu air, karen, saringan, saluran masuk air, saluran keluar air, pompa air, jala lingkar, dan sebagainya. Bersihkan endapan lumpur di dasar kolam, terutama pada kolam bekas ternak ikan sebelumnya. Sebab endapan lumpur tersebut akan menjadi racun bagi benih ikan baru. Kita juga harus memperhatikan ukuran kolam dengan jumlah benih sesuai metode pembesaran. Untuk metode tradisional, biasanya menggunakan pada tebar 2 hingga 3 ekor per meter persegi dengan lama pemeliharaan sekitar 4 bulan. Waktu penebaran yang baik adalah sore hari antara jam 4 hingga 6 sore. Akan tetapi, penebaran juga bisa dilakukan pada pagi hari, yaitu sekitar jam 7 hingga 8 pagi. Pemberian pakan merupakan faktor penting dalam budidaya ikan bandeng. Pemberian pakan terlalu sedikit akan menyebabkan pertumbuhan bandeng peliharaan tidak optimal. Sedangkan pemberian pakan terlalu banyak akan mengakibatkan kualitas air menjadi buruk karena terlalu banyak endapan. Sebaiknya beri pakan berupa kombinasi pakan buatan dan pakan alami. Pakan buatan contohnya pelet yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran ikan. Pakan ikan bandeng harus memenuhi unsur protein, karbohidrat, lemak, asam lemak, vitamin, serta mineral. Cara pengendalian hama yang bisa kita lakukan dalam proses pembudidayaan ikan bandeng ini meliputi 2 cara, yaitu secara fisik dengan memasang tali tidak berwarna, memasang perangkap, dan pemasangan saringan pada pintu air. Kemudian, cara kimia bisa menggunakan pestisida seperti bungkil biji teh, roten, akar tuba, brestan, basudin, sumission, dan lain-lain. Jika bandeng telah mencapai ukuran konsumtif, maka tambak dapat dipanen. Cara pemanenannya biasanya menerapkan metode selektif atau bertahap menyesuaikan ukuran ikan. Selain itu, kita juga bisa memanennya sekaligus atau total. Biasanya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah pedagang ikan mengaku mengalami peningkatan jumlah penjualan sekitar 70% atau 150 ikan per hari dari hari biasanya yaitu 50 ikan. Harga dari ikan bandeng tersebut bervariasi, mulai dari 50.000 hingga 90.000 per kilogramnya, tergantung ukuran ikan tersebut. Dikutip dari suarajakarta.id, salah satu pedagang ikan bandeng musiman mengaku bisa meraup penghasilan lebih dari 5 juta per harinya. Selain di pasar lokal, ikan bandeng juga mulai dilirik oleh pasar Arab Saudi dan negara Timur Tengah. Dikutip dari kkp.go.id, selama ini, komoditas bandeng memang telah menjadi primadona ekspor andalan Jawa Tengah yang banyak diminati negara luar. Dalam beberapa tahun belakangan, ikan bandeng telah diekspor ke Filipina dalam bentuk makanan olahan. Jawa Tengah mengekspor ikan bandeng hingga 5 kali setiap bulannya ke Filipina dengan sekali pengiriman mencapai 26 ton. Di tengah pandemi COVID-19,
Selama April 2020, Jawa Tengah telah mengekspor kurang lebih 5.000 ton produk perikanan ke sejumlah negara dengan total nilai 254 miliar. Sementara pada bulan Mei 2020, ekspor diperkirakan mencapai 119 miliar. Dikutip dari data.kor.id, Kota Tarakan telah mengekspor sebanyak 25 ton ikan bandeng beku yang akan dikirim langsung ke Xiamen, Tiongkok. Produk ikan bandeng beku yang diekspor sebanyak 2.500 karton dengan berat 25 ton dan diperkirakan ekspornya senilai kurang lebih 36.000 US dollar. Melalui kegiatan ekspor ini diharapkan mampu memberikan semangat yang sama kepada pelaku usaha sektor perikanan di seluruh Indonesia. Ikan arwana yang banyak terdapat di Indonesia termasuk dalam kategori arwana Asia yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Ikan arwana juga termasuk salah satu spesies ikan air tawar yang paling digemari, termasuk untuk dibudidayakan karena bernilai ekonomi tinggi. Harga ikan arwana tergantung jenis, ukuran, dan ciri-ciri yang menjadi daya tariknya. Ciri khas dari ikan arwana Asia antara lain bentuk badannya yang panjang, letak sirip dubur yang jauh di belakang badan, dan umumnya berwarna perak. Ikan warna Asia kerap dikaitkan dengan mitologi naga dalam tradisi masyarakat Tionghoa, sehingga sering disebut pula sebagai ikan naga. Arwana Asia terdaftar dalam spesies langka yang berstatus terancam punah. Jumlah spesies ini yang menurun dikarenakan seringnya diperdagangkan karena nilainya yang tinggi sebagai ikan akuarium, terutama oleh masyarakat Asia. Pengikut Feng Shui dapat membayar harga yang mahal untuk seekor ikan ini. Konon, alasan mengapa ikan arwana sangat digemari oleh masyarakat Indonesia adalah karena bentuk dan warnanya yang indah, juga harganya yang sangat fantastis. Kok bisa sih arwana dibanderol dengan harga yang tinggi? Hal tersebut karena ikan arwana sangat langka untuk ditemukan. Perawatannya juga cukup sulit karena membutuhkan perawatan khusus, dan adanya mitos yang mengatakan bahwa ikan ini bisa memberikan keberuntungan ke pemilik ikan. Berikut ini ada beberapa jenis ikan arwana dan harganya. Yang pertama, ada jenis red tail golden. Ternyata merupakan jenis ikan arwana asli Indonesia karena berasal dari daerah Pekanbaru, Riau, dan beberapa wilayah Sumatera lainnya. Ikan ini memiliki sifat yang agresif dan cukup sulit untuk ditangkap, sehingga ikan arwana ini pun cukup mahal. Harganya bisa mencapai Rp4.500.000. Selanjutnya ada arwana Brazil, merupakan salah satu ikan arwana yang sering ditemukan di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau. Harga ikan arwana ini mencapai 2 jutaan dan dapat tumbuh hingga ukuran mencapai 1 meter. Selanjutnya ada jenis black golden yang merupakan salah satu jenis ikan arwana termahal yang dapat Anda temukan di pasaran. Ikan ini memiliki perpaduan warna emas dan hitam yang unik pada sisiknya. Ikan yang berasal dari Penang, Malaysia ini tinggal di daerah rawa dan sulit untuk ditemukan. Harganya bisa mencapai Rp18 juta. Selanjutnya ada arwana super red. Ikan ini berasal dari Sungai Kapuas di Kalimantan Selatan. Warna merahnya yang mencolok sangat disenangi oleh para kolektor arwana dan harganya mulai dari Rp2 juta hingga Rp48 juta, tergantung dari ukuran ikan tersebut. Untuk memelihara ikan arwana sendiri, langkah pertama yang pastinya harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah mempersiapkan media budidaya ikan arwana yang berupa akuarium.
Pada tahapan awal, Anda dapat menyediakan hingga 5 buah akuarium beserta peralatan pendukung lengkap seperti heater, aerator, filter air, alat pengukur suhu, dan lampu penerang. Ada banyak sekali jenis ikan arwana yang hidup di alam, namun hanya beberapa spesies saja yang bisa dijadikan peliharaan. Untuk spesies yang paling banyak digemari oleh para peternak adalah super red, yang dikenal dengan pesona sisiknya yang berwarna merah cerah. Pemasarannya juga relatif mudah karena peminat super red cukup tinggi di kalangan penghobi. Harga benihnya berkisar 1 jutaan, sehingga Anda perlu merogoh kocek cukup dalam jika berminat membawa pulang spesies yang satu ini. Untuk menghasilkan budidaya ikan arwana yang berkualitas, Anda mesti memilih indukan yang sehat dan memiliki mutu tinggi. Indukan akan mempengaruhi hasil panen dan juga keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari bisnis peternakan akuatik ini. Usia minimal untuk indukan adalah 5 tahun dengan tampilan yang sempurna tanpa ada riwayat penyakit atau cacat yang terlihat dari pangkal kepala sampai ekor. Tak ketinggalan, tentu cara membedakan indukan jantan dan betina yang krusial saat proses pemijahan nanti. Anda bisa mengetahuinya dari bentuk tubuhnya hingga kepala, yakni ukuran betina relatif lebih kecil dibandingkan sang jantan. Pisahkan ikan tersebut di akuarium khusus yang digunakan untuk proses berkembang biak agar mempermudah pemijahan nanti. Setelah indukan telah sukses menghasilkan benih, Anda harus memperlakukan anakan tersebut dengan baik, seperti diberi pakan khusus berupa cacing pita agar pertumbuhannya bisa maksimal. Jika ikan arwana telah mencapai ukuran lebih dari 12 cm, Anda bisa melakukan pemisahan dari induknya untuk menghindari kanibalisme yang kerap terjadi. Agar budidaya ikan arwana bisa menghasilkan ikan yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penjemuran di bawah sinar matahari pagi, agar warna yang akan dihasilkan bisa bagus. Ikan arwana dapat dipanen sejak usia 5 hingga 6 bulan untuk anakan. Harga jualnya sendiri bisa mencapai 1 juta rupiah dengan beberapa variasi yang tergantung dari tempat Anda menjualnya.